Kita lanjut lagi kakak. Dalam wilayah paling berbahaya dari Domain of Chill of Extreme Perils Domain of Chill, bila angin dan keretakan spasial kadang-kadang mungkin muncul. Sementara itu, pada saat itu, sekelompok orang Ao Feng, serta kelompok orang Qin Yu, memperhatikan keberadaan satu sama lain. Segera ketegangan memenuhi atmosfer. Men Gan, yang pernah dibohongi oleh Du Zongjun, bahkan sangat marah dan akan bergerak. Tunggu. Teriakan nyaring terdengar. Tubuh Ao Feng juga melintas, dan satu set baju perang berwarna emas juga muncul di sekujur tubuhnya. Jika dibandingkan dengan Men Gan, kehadirannya tidak jauh berbeda. Pada saat yang sama, Fang Tian dan Hua Yan juga berdiri di belakang Ao Feng. Ketiga orang itu secara bersamaan menatap Men Gan. Men Gan dengan dingin memandang ke arah Ao Feng. Ao Feng, apa maksudmu dengan ini Du Zongjun? Dia membodohiku dan membohongiku. Jadi sekarang, saya akan bergerak dan memberikan hukuman kepadanya. Jangan bilang bahwa kamu juga ingin menghalangi. Ao Feng secara alami tahu temperamen Men Gan. Raja Iblis Banteng bermata ungu. Klan itu, begitu mata mereka memerah karena kegilaan, mereka akan sangat mengerikan. Tidak menghalangi. Saya memiliki masalah yang sangat penting untuk ditanyakan kepada Anda. Ao Feng segera berkata dengan nada serius. Apapun yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang akan kulakukan pada Du Zongjun sekarang, jadi kau lebih baik minggir dulu. Apapun masalah yang Anda miliki dapat menunggu untuk diucapkan sampai setelah pertempuran saya dengan Du Zongjun telah berakhir. Men Gan sangat marah. Ketika dia melihat bahwa Ao Feng bahkan tidak memberi jalan sedikit pun, Men Gan mendengus dingin dan berkata, ada apa kecuali kamu ingin melawan aku? Karena itu, niat membunuh di sekitar Men Gan juga bergeser dan menekan ke arah Ao Feng. Diam-diam mengutuk kata-kata, Medbul wajah Ao Feng malah diisi dengan senyum tipis. Tidak akan menentang saudara Men Gan. Namun, ada sesuatu yang jika saya tidak tanyakan, saya sama sekali tidak akan memiliki ketenangan pikiran. Klan naga kami, serta Dewa Longgar dan Setan Longgar, menghabiskan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk akhirnya mengetahui peta yang mengarah ke alam Niyang. Namun mengapa kalian semua juga datang? Hua Yan juga dengan sungguh-sungguh berkata, Saudara Men Gan, saya juga menemukan masalah ini sangat aneh. Kalian semua sepertinya tidak memiliki diagram Sundering the Heavens, jadi bagaimana kalian semua tahu lokasi realem Niyang? Tolong jangan katakan bahwa kalian semua tidak ada hubungannya, dan karena itu berpikir untuk pergi ke jurang kematian untuk berjalan-jalan. Saya pikir tidak ada dari kita yang akan percaya itu. Adakah yang bahkan akan berlari ke tempat di mana keretakan spasial sering muncul untuk berjalan-jalan? Pada saat itu, orang-orang dari kedua belah pihak berhenti di jalur mereka. Ketika orang-orang dari kedua pihak bergegas melakukan perjalanan mereka dengan kecepatan yang ekstrim, mereka harus sangat berhati-hati terhadap bila angin dan celah spasial. Pada saat mereka berdiri diam dan tidak bergerak maju, penjaga mereka terhadap kesulitan bila angin serta keretakan spasial juga meningkat secara signifikan. Semua orang telah menempatkan sebagian besar pikiran mereka pada orang-orang di pihak lawan. Peta yang mengarah ke realem Niyang, apakah kamu pikir hanya kalian yang memilikinya, tetapi kami tidak memilikinya? Men Gan berkata dengan senyum tiba-tiba. Hua Yan, Du Zongjun, Ao Feng, Fang Tian saling bertukar pandang, kemudian diam-diam bercakap-cakap di antara mereka sendiri, tetapi masih belum sampai pada kesimpulan. Apa gunanya hanya memiliki peta yang mengarah ke realem Niyang tanpa Sundering the Heavens diagram? Bahkan jika kalian semua tiba di pintu masuk ke alam Niyang, sama sekali tidak ada cara bagi kalian semua untuk masuk. Pendeta Qi yang bergema keluar dari belakang Hua Yan, nadanya mengandung sedikit jijik. Pada saat itu, Qin Yu terus memberikan sedikit senyum. Dia sepertinya tidak bereaksi. Saudara Qin Yu, haruskah kita memberitahu mereka bahwa Anda memiliki peta untuk realem Niyang? Men Gan menggunakan transfer suara, dan suaranya bergema dalam kesadaran mental Qin Yu. Qin Yu mempertimbangkan sejenak. Sebenarnya, Hua Yan, Du Zongjun dan yang lainnya sudah melihat ragu-ragu pada Qin Yu dan dua saudara laki-lakinya. Dari sudut pandang utusan ascendan realem itu, Qin Yu dan kekuatan bela diri dua saudaranya terlalu rendah. Dengan kekuatan bela diri yang rendah, pasti ada alasan khusus bagi Men Gan dan Zong Jue untuk tetap membawa mereka. Semakin banyak seseorang mencoba bersembunyi, semakin banyak yang terbuka. Tidak memberitahu mereka malah akan membuat mereka terus waspada, jadi saya hanya akan memberitahu mereka secara langsung.
Mereka malah akan berpikir bahwa senior dari sekte saya telah memberikan peta kepada saya, dan karena itu tidak akan terlalu peduli dengan saya. Qin Yu memutuskan dalam waktu singkat. Saudaraku Gan, tidak perlu bersembunyi. Katakan saja yang sebenarnya. Qin Yu langsung berkata dengan suara keras dan jelas. Ketika suara Qin Yu bergema, Ao Feng, Hua Yan, Du Zongjun, Fang Tian dan yang lainnya semua memandang Qin Yu dengan terkejut. Ada kilatan di mata Men Gan. Dia tertawa keras dan berkata, kamu punya nyali, dan layak menjadi milikku, saudara Men Gan. Setelah itu, Men Gan memandang Ao Feng, Hua Yan, dan orang-orang di sisinya. Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Peta yang mengarah ke alam Ni yang ini berasal dari Brother Qin Yu. Mustahil. Ao Feng adalah yang pertama bersuara. Ada 3 potong sundering The Heavens diagram, dan Qin Yu memang memiliki 1 potong sejak awal. Namun, bagian ini yang dimiliki klan naga kita, selama ini tetap berada di tangan klan naga kita. Yang lain pasti belum pernah mendapatkannya sebelumnya. Peta yang mengarah ke realm Ni yang membutuhkan 3 potong untuk dikumpulkan agar bisa diperoleh. Bagaimana kalian semua bisa mendapatkannya? Senior Ao Feng, tidak ada yang mutlak. Qin Yu tersenyum dan berkata, kecuali senior percaya bahwa peta yang mengarah ke realm Ni yang hanya disembunyikan dalam sundering The Heavens diagram. Ketika Ao Feng, Hua Yan, Du Zongjun, Fang Tian dan yang lainnya mendengar apa yang dikatakan Qin Yu, mereka segera mengerti dan memikirkan kemungkinan. Selain sundering The Heavens diagram, masih ada harta lainnya yang memiliki peta yang mengarah ke realm Ni yang tersembunyi di dalamnya. Menghadapi tatapan bingung Ao Feng dan orang-orang di partainya, Qin Yu hanya sedikit tersenyum di wajahnya. Adik kecil Qin Yu, di mana marsial pamanmu Lan Feng ya juga, bagaimana dengan paman Lan itu? Ao Feng tiba-tiba bertanya. Ao Feng masih diam-diam menemukan Lan Feng sedikit tak terduga. Sementara itu, saudara senior bela diri legendaris dari Lan Feng yang bahkan lebih kuat, paman Lan yang misterius, menyebabkan Ao Feng menjadi lebih khawatir. Qin Yu tersenyum dan berkata, marsial paman dan paman Lan tidak datang kali ini, hanya kami 3 bersaudara yang datang. Ao Feng, Hua Yan, Du Zongjun dan yang lainnya saling memandang. Mereka sudah memiliki tebakan rahasia. Sangat mungkin bahwa peta Qin Yu berasal dari seniornya bela diri. Seorang praktisi Siuzen belaka yang bahkan belum mencapai tingkat domain surgawi abadi benar-benar berani melakukan upaya sia-sia untuk melangkah ke alam Ni yang, bukankah itu mencari kematian? Ya, beberapa orang itu tidak bisa membantu tetapi melihat Qin Yu dengan tatapan yang membawa belas kasihan. Qin Yu terus memberikan sedikit senyum. Ah, beberapa dari kalian perlahan bisa melawannya. Beberapa tokoh penting di Ascendan Realms telah menghabiskan upaya sangat besar menerobos hambatan dari 2 ranah untuk membiarkan Anda semua di sini. Melihat bagaimana kalian semua dengan santai menggunakan peralatan abadi kelas terbaik, harta bersama dalam realm Ni yang pasti tidak akan bernilai membuat tokoh-tokoh penting di belakang kalian sekuat ini, jadi aku pasti berpikir kalian semua harus mengejar harta yang sangat penting. Qin Yu bukannya memiliki semacam perasaan terpisah. Dia tiba-tiba memikirkan Li Er dalam kesadaran mentalnya. Senyum manis indah Li Er. Hari-hari yang dihabiskan bersamanya sangat menyenangkan, dan berlalu begitu cepat. Setiap senyum Li Er dan setiap tindakan keras kepala semuanya begitu memesona. Tidak peduli apakah itu Li Er atau bahkan dirinya sendiri, keduanya berasal dari pihak yang sangat tertutup dalam hal romansa. Namun, setelah bersama untuk waktu yang lama, mereka berdua saling mengenal satu sama lain, dan telah jatuh cinta satu sama lain. Jika Anda bahkan tidak bisa menembus alam Ni yang, Anda bisa melupakan menemukan Li Er. Kata-kata Paman Lan dari waktu sebelum dia pergi, tetap dalam pikiran Qin Yu. Anda akan tahu berapa banyak latihan yang Anda butuhkan untuk mencapai tahap yang mampu menemukan Li Er, setelah Anda tiba di alam Ni yang. Di bagian terdalam dari realm Ni yang, ketika Anda tiba di sana, Anda akan tahu tingkat domain yang Anda butuhkan, sebelum Anda dapat menemukan Li Er. Qin Yu jelas ingat setiap kalimat dari kata-kata awal Paman Lan. Itu hanya kata-kata yang Qin Yu pastikan untuk diingat dalam benaknya, dan tidak pernah ada saat dia berani malas melakukan itu. Aku tidak tahu apakah harta yang kalian semua kejar, dan harta yang aku kejar, sama. Jika mereka berbeda, saya mungkin tidak akan mengambil tindakan apapun terhadap kalian semua.
Saya pertama-tama akan berpura-pura menjadi praktisi Shuzhen biasa di hadapan Anda semua, dan jika harta yang Anda semua kejar adalah harta yang saya kejar, maka Anda semua tidak dapat menyalahkan saya karena tanpa ampun pada saat itu. Qin Yu memandang 4 utusan besar, matanya benar-benar tenang. Tidak ada yang tahu bahwa pada saat itu, Sword Immortal Puppet yang disimpan dalam tubuh Qin Yu sudah diisi dengan 9 buah batu roh elemental kelas terbaik oleh Qin Yu. Pedang abadi pedang pada saat itu, adalah pedang abadi pedang terkuat. Pada saat itu, Qin Yu diam-diam akan mengikuti di belakang beberapa ahli itu. Jika target lawannya berbeda dari targetnya, dia akan patuh. Namun, jika target semua orang adalah sama, Qin Yu akan mengungkapkan taringnya yang sebenarnya, dan pedang abadi keabadian emas abadi akan melakukan kekuatan serangan terkuatnya. Saudara Qin Yu, kalian semua mundur sedikit dulu. Men Gan tiba-tiba bersuara. Qin Yu, Hou Fei, Hei Yu, Zhong Jue, dan Yu Liang, satu persatu, mereka semua mulai melangkah mundur. Ao Feng, sekarang setelah kamu juga tahu jawaban atas apa yang kamu pikir tanyakan, kamu juga harus kembali ke satu sisi. Sekarang, saya pasti ingin menyelesaikan akun dengan baik ini Du Zongjun. Tidak ada yang berani menipu saya seperti ini, tapi dia, Du Zongjun malah berani. Aku akan membuatnya mengerti. Purple Eyed Bull Demon Kings tidak boleh dibodohi, dan jangan pernah dipermalukan. Nada bicara Men Gan dingin, tetapi cahaya dari murid-muridnya yang ungu malah menyala. Nada rendah dari dengusan banteng perlahan mulai bergema di sekitarnya. Saudara Men Gan, Hua Ao Feng masih berpikir untuk mengatakan lebih banyak, tapi Du Zongjun tiba-tiba memberi Ao Feng pandangan yang keras kepala, dan kata-kata Ao Feng segera tersedak tenggorokannya. Men Gan, jangan berpikir itu hanya karena Anda adalah Raja Iblis Banteng bermata ungu, dan adalah binatang super surgawi, bahwa Anda begitu luar biasa. Jika Anda berpikir untuk membunuh saya sebanyak itu, maka bunuhlah aku. Anda sebaiknya tidak lupa, bahwa saya adalah murid elit setan darah Modao serta utusan alam iblis. Ah, jika Anda ingin bergerak, datanglah. Du Zongjun juga geram. Satu set baju perang pertempuran berwarna merah darah juga muncul di atas tubuh Du Zongjun. Peralatan iblis kelas terbaik. Senjata-senjata serta baju perang dari berbagai utusan besar dari Ascendan Realms semua milik kelas terbaik. Namun, baju perang dan peralatan lainnya telah berada di bawah kontrak darah mereka sejak lama. Begitu mereka digunakan, mereka akan mengkonsumsi energi yang cukup banyak. Karena Land of Extreme Perils Domain of Chill tidak memungkinkan energi mereka untuk diisi ulang, para utusan dari berbagai Ascendan Realms telah berusaha menghindari pisau angin sebanyak mungkin. Sementara itu, pada saat itu juga, beberapa bilah angin meretas armor perang itu, tapi mereka sama sekali tidak rusak sedikit pun. Pertahanan peralatan abadi kelas terbaik peralatan iblis jelas tidak memiliki kekuatan yang sama dengan yang umum. Setan darah Modao kentut anjing. Men Gan berteriak dingin, dan dengan suara, seluruh orangnya melayang ke langit. Pada saat yang sama, ia berubah menjadi sinar cahaya berwarna hitam dan turun dari langit, seolah-olah naga berskala hitam sedang mengisi ke bawah. Naga bersisik hitam itu dengan kejam menghantam Du Zongjun yang berwarna merah darah di bawah, dan ruang itu menghasilkan riak yang menyebar keluar ke segala arah. Tidak peduli seberapa kuat Du Zongjun, ketika berhadapan dengan serangan tunggal Men Gan, dia juga segera mulai menghindar. Kecelakaan keras hanya bisa didengar. Setelah itu, suara retak bergema keluar. Es dingin yang mencapai kedalaman puluhan ribu meter yang tidak diketahui itu benar-benar retak terbuka, menciptakan beberapa puluh retakan bergerigi raksasa. Sementara itu, pada saat itu, kedua tangan Men Gan meraih gada berwarna hitam yang sangat besar, dan ujung gada itu tampak mengerikan-mengerikan. Melarikan diri biarkan saya melihat di mana Anda bisa melarikan diri. Tawa buas Men Gan bergema. Setelah itu, seluruh orangnya berubah menjadi beberapa buram, dan bentrok dengan buram berwarna merah darah lainnya. Suara pertukaran yang gemetar namun memekakkan telinga hanya bisa terdengar bergema terus-menerus, sementara pada saat yang sama, retakan pada permukaan es dingin memanjang. Hanya dalam sekejap mata, kedua orang itu telah bertukar setidaknya 100 gerakan. Kedua orang itu berpisah. Kehadiran Men Gan sangat kuat. Tangan kanannya meraih gagang gada, sementara niat membunuh yang berasal dari tubuhnya bahkan lebih tajam.
Sementara itu, wajah Du Zongjun pucat dan darah segar perlahan menetes dari ujung mulutnya. Jelas bahwa dia menderita luka serius. Mengan, lebih baik kamu tidak mengandalkan tingkat kekuatan bela dirimu yang tinggi untuk tampil sangat luar biasa. Ingat, Anda sebaiknya tidak memaksaku ke ekstrim. Saya turun kali ini membawa tugas penting dari Yang Mulia Kaisar Setan Darah. Meskipun saya tidak ingin menggunakan barang itu sekarang, jika Anda benar-benar menginginkan hidup saya, maka jangan salahkan saya karena putus asa. Cahaya dingin berkedip di mata Du Zongjun, menatap Mengan di depan mereka. Sementara itu, ramuan obat berwarna merah tua telah muncul di tangan kanan Du Zongjun, dan gelombang cahaya berwarna merah terus-menerus berputar di sekitar pil itu. Rumput spiritual darah. Baik Ao Feng dan Hua Yan tidak bisa mengendalikan emosi mereka dan tidak sengaja berteriak. Ekspresi wajah Mengan juga berubah. Sementara itu, Fang Tian, Zhong Jue, Qin Yu, dan kumpulan orang lainnya dari alam mortal diam-diam sangat jelas. Ramuan obat vermilion itu seharusnya ramuan obat yang sangat luar biasa, yang seharusnya sangat terkenal di alam abadi, iblis dan setan. Mengan terdiam beberapa saat, setelah itu dia tersenyum dingin dan berkata, bagus, bagus. Jika Anda mengambil rumput spiritual darah itu, kemampuan Anda pasti akan melebihi milikku. Namun, saya yakin bahwa saya bisa melewati durasi efektif rumput spiritual darah. Meskipun membunuhmu, aku pasti berpikir bahwa aku juga akan mengalami cedera serius. Saya akan mengampuni Anda saat ini. Mari kita lihat siapa yang akan mendapatkan harta itu setelah memasuki alam Niyang. Du Zongjun diam-diam santai. Dia memiliki rumput spiritual darah, tetapi dia percaya bahwa Mengan juga memiliki kartu truf. Sebelumnya, hanya dia merasakan niat membunuh Mengan, dan dengan demikian dipaksa untuk mengambil rumput roh darah untuk mengancam Mengan. Memang, Mengan tidak berani mengalami cedera serius di bawah situasi yang begitu penting. Bukankah ini bagus setiap orang sekarang harus berkumpul dan bekerja sama? Setelah kami tiba di alam Niyang, semua orang kemudian dapat melakukan berbagai keterampilan mereka sendiri, dan siapapun yang mendapatkan harta itu akan karena kemampuannya. Mari kita manfaatkan momen ini dan berangkat. Ao Feng berkata sambil tersenyum. Hua Yan dan Du Zongjun juga memimpin orang-orang mereka sendiri dan menindaklanjuti. Kita juga harus berangkat, kata Qin Yu sambil tersenyum. Mengan, Zhong Jue dan yang lainnya juga berangkat pada saat yang sama. Pada titik waktu itu, dua kelompok orang telah berkumpul menjadi satu kelompok. Meskipun ada kerenggangan antara dua kelompok orang, tidak ada yang bergerak pada saat itu. Saya hanya ingin tahu tentang satu hal. Bahkan jika kalian semua menemukan pintu masuk ke alam Niyang, bagaimana kalian semua akan masuk? Ao Feng tiba-tiba berbalik dan menatap Mengan serta Qin Yu dan yang lainnya. Mengan tersenyum dingin dan berkata, kita tentu punya metode sendiri. Tenang, kami tidak akan merampok diagram Sundering the Heavens Anda. Kecuali itu sekali lagi karena Qin Yu ini. Du Zongjun memandang Qin Yu. Hua Yan, Ao Feng, Fang Tian dan yang lainnya juga memandang Qin Yu. Qin Yu tersenyum tipis, mengangguk dan berkata, saya pasti berpikir bahwa senior juga tahu, memasuki realem Niyang pasti akan bergantung pada energi pedang surga yang Sundering dari diagram Sundering the Heavens diagram. Benar, Du Zongjun, Hua Yan dan yang lainnya mengangguk. Qin Yu melanjutkan, lalu apakah Anda semua pernah berpikir mengapa paman bela diri muda saya Lan Feng akan tahu, Sundering the Heavens SWOT verse, saya akan mengakhiri kata-kata saya di sini. Mereka yang mampu memahami akan mengerti, sementara mereka yang tidak mengerti juga bisa melupakannya. Setelah Qin Yu selesai berbicara, dia tidak melanjutkan. Sebaliknya, dia mengikuti Hou Fei dan yang lainnya, dan terus bergerak maju. Lan Feng tahu Immortal Emperor Niyang, Sundering the Heavens SWOT verse energi pedang surga Sundering dalam Sundering the Heavens diagram. Ao Feng, Hua Yan dan orang-orang lain dalam kelompok itu diam-diam mulai membuat tebakan liar. Sementara itu, Qin Yu, yang diam-diam bergegas di satu sisi, malah memiliki sedikit senyum di wajahnya. Apa yang kamu lihat? Mengan dengan dingin berteriak. Wu Hei, yang baru saja melihat pesta orang-orang Qin Yu, ketakutan sampai dia merasa jantungnya melompat. Pada saat itu, kedua kelompok orang itu telah berkumpul menjadi satu kelompok. Namun,
Pada saat mereka bergegas dengan cepat, orang-orang di sisi klan naga, setan yang longgar, dan dewa longgar secara tidak sengaja menjadi lebih dekat bersama, sementara orang-orang di sisi laut astral yang kacau, hutan belantara, serta Qin Yu juga secara tidak sengaja semakin berdekatan, sehingga membentuk dua kelompok yang lebih kecil. Ada total 13 orang dalam kelompok yang lebih kecil yang dipimpin oleh klan naga. Itu terdiri dari 5 orang dari sisi klan naga, 5 orang dari sisi dewa-dewa yang longgar, serta 3 orang dari sisi para dewa setan. Sisi longgar setan awalnya memiliki 4 orang, namun, Lady Lian Yue meninggal. Kelompok yang lebih kecil Qin Yu memiliki total 9 orang. Tidak ada kata-kata yang diucapkan dalam perjalanan itu. Sementara itu, Qin Yu benar-benar membenamkan dirinya dalam latihannya serta bergegas di sepanjang perjalanan. Dalam dantian Qin Yu, hampir 95% interior planet berwarna hijau itu telah berubah menjadi inti matahari. Dapat dikatakan bahwa, seluruh planet berwarna hijau juga memiliki lapisan hijau untuk permukaannya, sementara interiornya adalah bola api besar. Sementara itu, volume bola api besar itu perlahan-lahan meningkat. Jumlah energi yang dikonsumsi pada saat kekuatan bela dirinya berubah, sangat mengejutkan. Elemental Life Force dalam tubuh Qin Yu malah bisa mengisi semua energi yang habis dalam sekejap mata. Pada hari itu, dua kelompok kecil yang terdiri dari 22 orang diam-diam maju. Ketika mereka terus bergerak maju, kepadatan bila angin antara surga dan bumi menjadi lebih kuat, dan frekuensi retakan spasial juga meningkat sedikit. Semua orang juga dipaksa untuk dengan hati-hati mengamati bahaya-bahaya itu, setiap orang melakukan metode mereka sendiri untuk menghindari berbagai bahaya itu. Kehadiran Stellar Field yang menyala-nyala Qin Yu membuat seluruh orang Qin Yu memancarkan cahaya keemasan. Tiba-tiba, kisaran eksternal field Stellar Qin Yu sangat meningkat. Dalam waktu singkat, diameter Stellar Field itu benar-benar meningkat 2 hingga 3 kali, sementara intensitas kobarannya telah meningkat secara signifikan. Itu membuat cukup banyak orang yang bergegas dalam perjalanan untuk secara tidak sengaja melihat Qin Yu. Selamat saya untuk Brother Qin Yu karena memiliki terobosan dalam kekuatan bela diri Anda, kata Men Gan sambil terkekeh. Zhong Jue juga tersenyum tipis dan mengangguk. Ada juga sedikit sukacita di wajah Qin Yu. Pada saat itu, seperti matahari, bola api besar ditangguhkan di dalam dantian Qin Yu, sementara partikel-partikel energi menyala berputar-putar di dalam dantian. Tanpa halangan dari planet hijau, energi dari nukleus matahari itu murni-murni, dan dalam waktu singkat jumlah energi dari nukleus matahari telah meningkat beberapa kali. Dengan kekuatan bela diri yang dia miliki pada saat itu, Qin Yu percaya bahwa jika dia mengaktifkan kemampuan cincin Dewa Api Hitam, kekuatan kedua wilayah kemampuan juga akan meningkat secara signifikan. Panggung bintang. Guru, dia belum pernah mencapai tahap ini, tetapi sebaliknya, saya akhirnya berhasil. Untuk sementara, Qin Yu merasakan sedikit kehilangan. Dari 6 tingkat domain dari transformasi stellar, tingkat domain akhir adalah tahap stellar. Saya akhirnya mencapai tahap stellar ini, tetapi juga menyatakan bahwa mulai sekarang, pengalaman yang guru tinggalkan untuk saya sudah tidak ada gunanya lagi. Saya perlu mengandalkan diri saya sendiri untuk menciptakan terobosan dalam kekuatan bela diri dan level domain mulai sekarang. Diam-diam, Qin Yu juga tidak tahu apakah dia harus bahagia atau khawatir. Level domain yang berhasil harus dibuat sendiri. Pikiran menciptakan teknik budidaya bela diri membuat Qin Yu merasa bersemangat. Namun, jika dia gagal dalam penciptaan dan berjalan di jalan yang salah, itu akan sangat mungkin bagi jiwanya untuk dihancurkan dan tersebar ke ketiadaan. Kakak, Anda mencapai terobosan. Hei Yu memandang Qin Yu. Hou Fei juga menatap Qin Yu. Orang lain tidak tahu beberapa kelemahan teknik budidaya bela diri Stellar Transformations, tetapi dua saudara terdekat Qin Yu sebaliknya tahu. Transformasi stellar adalah seperangkat teknik budidaya bela diri yang tidak lengkap, dan teknik budidaya bela diri yang diciptakan dari evolusi alam semesta benar-benar berbeda dari teknik budidaya bela diri lainnya, dan sama sekali tidak dapat ditransfer ke teknik budidaya bela diri lainnya. Fei Fei, Xiao Hei, jangan khawatir, kata Qin Yu sambil tersenyum ringan. Hati-hati, Xiao Hei. Qin Yu tiba-tiba melihat pisau angin meretas menuju arah Hei Yu. Seolah dia bergoyang dengan angin, Hei Yu dengan mudah melayang ke satu sisi dan menghindarinya.
Kakak, transformasi energi di dalam tubuh monyet dan aku kurang lebih sudah selesai, dan sulit untuk mengatakan kapan kita akan naik. Mungkin setengah tahun, atau setahun, atau bahkan 3 tahun. Sangat sulit untuk dikatakan. Hei Yu berkata tanpa daya menggunakan transfer suara pada saat itu. Qin Yu diam-diam kaget sejenak. Dengan pengecualian dari orang tuanya serta Li Er, orang-orang yang paling dekat dengan Qin Yu adalah 2 bersaudara. Selain itu, Xiao Hei dan dia seperti saudara. Ketika dia masih muda, dia tidak memiliki ayah kerajaan untuk merawatnya. Dia tidak punya ibu. Dia selalu sendirian, membawa Xiao Hei ke puncak gunung Donglan Mountain untuk melihat bintang-bintang di malam hari. Bocah yang kesepian, elang hitam yang kesepian, dengan berlalunya waktu, keduanya telah berlatih dan tiba di puncak alam mortal. Kenaikan akan memaksa mereka untuk berpisah. Xiao Hei dan Fei Fei akan pergi ke alam iblis, sementara dia sebaliknya, akan terganggu oleh penciptaan teknik budidaya bela diri baru. Sementara itu, sangat sulit baginya untuk membayangkan kemana ia akan naik. Xiao Hei, Fei Fei, kalian berdua merasa nyaman. Saya pasti akan berhasil menciptakan teknik kultivasi bela diri, dan ketika waktu kenaikan datang, saya pasti akan pergi mencari kalian berdua. Qin Yu menggunakan kesadaran spiritual dan transfer suara, dan berkata dengan tegas. Lagi pula, itu bukan hanya menemukan kalian berdua saja. Aku masih harus menemukan Li Er, itulah sebabnya aku tidak akan gagal. Memem, kakak, kamu tidak akan gagal. Baik Hou Fei dan Hei Yu juga berkata seperti itu. Hanya saja, tidak peduli apakah itu Qin Yu, atau Hou Fei dan Xiao Hei, mereka semua tahu apa yang mereka katakan pada saat itu hanya dimaksudkan untuk meyakinkan diri mereka sendiri. Apakah menciptakan teknik kultivasi bela diri akan berhasil atau tidak bukan hanya masalah mengatakan bahwa itu akan berhasil. Bila angin telah memotong sepotong besar daging dari bahu Xiao Hei. Baiklah, berkonsentrasilah untuk bergegas di sepanjang jalan. Kata Qin Yu sibuk menggunakan transfer suara. Ketiga saudara itu tidak berbicara lebih jauh, tetapi malah bergegas di sepanjang jalan tanpa bicara. Hanya saja ketiga bersaudara itu bukannya tanpa sengaja terbang berdampingan satu sama lain, mereka bertiga menikmati periode akhir waktu yang mereka dapat habiskan bersama di alam mortal. Sementara satu menghindar dengan elegan, yang lain dihindari. Kadang-kadang, saudara-saudara tersenyum tipis di antara mereka sendiri, atau memiliki ekspresi lucu di wajah mereka setelah terluka oleh pisau angin. Setelah mereka melangkah ke 50 juta kilometer terakhir perjalanan, hampir 3 tahun telah berlalu. Menurut alasannya, semua orang seharusnya tiba di Abyss of Death. Namun, sampai saat itu, mereka masih tidak melihat Abyss of Death, yang mengapa mereka hanya bisa terus bergerak maju. Namun, situasi di sepanjang jalan mengungkapkan bahwa jarak ke Abyss of Death pasti sangat dekat dari lokasi mereka. Itu karena bila angin menjadi lebih padat, sedangkan frekuensi penampilan keretakan spasial telah meningkat bahkan lebih. Menghindari. Ada terlalu banyak bila angin. Dengan pengecualian Zhong Jue, Hei Yu, Hua Yan, serta Yu Liang yang hampir tidak bisa mengelak, orang lain benar-benar tidak bisa mengelak, dan hanya bisa menggunakan berbagai metode untuk memblokir secara paksa. Melihat Hei Yu, yang terus-menerus melayang naik dan turun tak menentu seperti Fata Morgana, Qin Yu merasa sangat lega. Teknik tubuh Xiao Hei sangat mengesankan. Tingkat ketangguhan tubuhku sudah sebanding dengan peralatan abadi kelas rendah yang umum, dan tidak bisa dirusak oleh bila angin biasa yang lemah. Bahkan jika aku terluka oleh bila angin yang kuat, aku juga akan sepenuhnya dipulihkan oleh elemental life force. Sekarang, hanya Hou Fei yang menghadapi sedikit bahaya. Qin Yu mengalihkan sebagian perhatiannya ke Hou Fei. Pada saat itu, Hou Fei memegang tongkat hitam. Dengan menggunakan air yang mengalir yang dipancarkan oleh tubuhnya, serta pengamatan yang saksama dari Fury Eyes-nya, Hou Fei dapat menemukan bahaya di muka. Sambil menghindari, pada saat yang sama, Hou Fei menggunakan tongkat hitamnya untuk secara langsung mengenai bila angin yang tidak dapat dihindari ke sisi yang berlawanan. Teknik Hou Fei dengan tongkat itu sangat indah. Qin Yu tidak pernah berpikir bahwa Hou Fei yang biasanya keras kepala dan gegabah akan benar-benar tahu bagaimana menggunakan teknik tongkat sekilas. Tongkat hitam hanya bisa terlihat bergerak dengan lembut untuk menyerang, dan arah bila angin benar-benar berubah. Sepertinya Fei Fei juga tidak memiliki bahaya sebesar itu. Baik Fei Fei dan Xiao Hei juga memiliki sebotol eliksir alami kelahiran kembali masing-masing,
Jadi saya percaya mereka tidak akan memiliki bahaya besar. Qin Yu diam-diam merasa sedikit lebih nyaman. Jika Xiao Hei dan Fei Fei berada dalam bahaya nyata, Qin Yu akan langsung menarik mereka ke rumah abadi Qin Yu. Bahkan jika melakukan itu akan membuat orang lain curiga, Qin Yu juga tidak akan mempertimbangkan itu. Haha, kita akan segera tiba di jurang kematian tawa Mengan yang keras bergema. Segera, semua orang melihat ke kejauhan. Hanya saja domain-domain chill dingin yang ekstrim peril masih tak berjauhan, dan tidak ada lagi yang bisa dilihat. Namun, setelah Qin Yu dan yang lainnya telah terbang sejauh 500 km lagi, mereka akhirnya tidak bisa tidak terkagum-kagum dengan kekuatan murid ungu, Mengan. Di kejauhan, di luar jumlah puluhan ribu kilometer yang tidak diketahui, api berwarna ungu itu tanpa henti melompat ke arah surga. Adegan itu membuat semua orang menggigil. Api berwarna ungu. Bukankah itu api surgawi? Ya, selain itu, api surgawi berwarna ungu itu tanpa batas. Itu adalah nyala api yang merupakan milik domain nyala api Extreme Peril. Domain of Extreme Perils Domain of Chill mungkin sedikit berbahaya, tetapi sebagian besar kabut dingin berkumpul di dalam bongkahan es ini. Kekuatan serangan Chilling Fog yang berada di luar tidak terlalu bagus, tetapi domain api Extreme Peril berbeda. Nyala api itu benar-benar membakar di setiap ruang, dan tidak mungkin menghindar. Kata Zhong Jue sambil tersenyum. Qin Yu dan yang lainnya diam-diam mengerti. Tidak mengherankan bahwa Zhong Jue pada awalnya memilih untuk melanjutkan melalui Domain of Chill Perils Domain of Chill, dan tidak melalui Land of Extreme Perils Domain of Flames. Semua orang tahu bahwa jarak ke Abyss of Death sudah dekat. Itu karena Abyss of Death berada tepat di antara Domain of Extreme Perils Domain of Chill dan Land of Extreme Perils Domain of Flames. Segera, semua orang dipenuhi dengan motivasi, dan kecepatan mereka sebenarnya sekali lagi mulai meningkat. Semua orang maju dengan cepat, setiap orang dapat merasakan bahwa mereka dekat dengan alam Niyang. Ini adalah jurang kematiannya. Hou Fei melihat pemandangan di depannya, dan secara tidak sengaja menarik napas dingin. Qin Yu, Hou Fei dan yang lainnya, termasuk Mengan dan utusan Aschen dan Reams lainnya, memiliki ekspresi keheranan di wajah mereka. Mengenai panjang Abyss of Death, ujungnya tidak bisa dilihat dengan satu tampilan, sementara lebarnya juga setengah dari beberapa ribu kilometer. Jurang maut tak terduga, dan pada saat yang sama, bilah angin yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari dalam jurang maut. Bersamaan dengan itu, ruang itu juga sesekali diisi dengan letusan api surgawi berwarna ungu. Selain itu, ada juga Chilling Fog berwarna hijau jade yang terus-menerus menyebar keluar. Abyss of Death benar-benar neraka. Apa yang membawa tempat-tempat ajaib seperti tanah dingin domain kerawanan ekstrim dan tanah api domain ekstreme peril? Mengapa angin aneh seperti itu dihasilkan? Qin Yu melihat segala sesuatu di depan matanya, dan dia kurang lebih mengerti. Pisau angin itu dihasilkan karena aliran udara antara panas ekstrim dan panas ekstrim. Angin ini ternyata adalah angin puyuh dari dua ekstrim, tidak heran mereka memiliki kekuatan seperti itu. Land of Extreme Perils Domain of Chill dan Land of Extreme Perils Domain of Flames, salah satu dari yang sangat dingin, yang lain dari panas yang ekstrim. Namun, sumber untuk dingin ekstrim dan panas ekstrim ini harusnya berada di dalam jurang maut ini, kata pedang abadi Huaiyan, sambil memberikan senyum tipis. Semua orang setuju. Itu karena semua orang melihat bilah angin yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari dalam jurang kematian. Kekuatan bilah angin itu sangat kuat, dan retakan spasial muncul berturut-turut. Ada api biru mistis surgawi dalam api surgawi itu. Ekspresi wajah Du Zongjun berubah. Mengan, Huaiyan, Ao Feng dan yang lainnya dengan hati-hati melihat, dan ekspresi wajah mereka juga berubah secara drastis. Memang, dalam api surgawi tak berujung yang keluar dari Abyss of Death, ada api surgawi berwarna biru yang tampak seperti bunga. Api berwarna biru itu sangat sedikit. Kekuatan Flames surgawi mungkin besar, tetapi bagi Mengan dan yang lainnya, mereka bukan menimbulkan banyak ancaman. Blue Mystical Heavenly Flames, itu akan berbeda. Bahkan Dewa Emas, Raja Iblis juga tidak berani dengan mudah bersentuhan dengan Blue Mystical Heavenly Flames. Ini bukan semata-mata Blue Mystical Heavenly Flames. Lihat ke sana, itu adalah kabut dingin jade Green Smoke yang setenar Flames surgawi. Namun, yang terkandung dalam Fog Chilling Smoke Jade Green adalah jumlah yang sangat kecil dari Weeping Gold Chilling Fog.
Kekuatan dari kabut dingin menangis emas itu sama sekali tidak di bawah api biru mistik surgawi. Nada suara Mengan rendah. Dipaksa masuk secara paksa. Melihat celah spasial yang sering muncul, dan misterius biru api surgawi misterius yang dicampur dalam api surgawi, serta kabut dingin menangis emas yang dicampur dalam kabut dingin pendingin jade green, semuanya menjelaskan semuanya. Menuntut secara paksa, tidak diragukan lagi akan mengakibatkan kematian. Realem Ni yang ada di dalam Abyss of Death itu. Melihat lingkungan seperti itu, jika kita berpikir untuk tiba dengan selamat di alam Ni yang secara langsung turun seperti ini tidak diragukan lagi akan berakibat kematian. Kami hanya bisa mengandalkan peta dan mengikutinya. Hua Yan memandang sekelompok orang Qin Yu dan berkata, meskipun Anda semua mengatakan bahwa Anda memiliki peta, memasuki Abyss of Death adalah bagian terakhir dan paling penting dari peta. Itu sebabnya kalian semua sebaiknya tidak mengikuti kami. Mengan, Zhong Jue dan yang lainnya segera mengerutkan kening. Sangat jelas bahwa Hua Yan dan yang lainnya masih mencurigai kebenaran peta Qin Yu. Ikuti kalian semua senior Hua Yan akan memandang rendah kita terlalu banyak. Senior Hua Yan, senior Ao Feng, orang-orang di pihak kita pertama akan berangkat. Seharusnya tidak apa-apa ya kata Qin Yu sambil memberikan senyum tipis. Segera, mereka langsung mulai berjalan ke arah kiri. Mengan dan Zhong Jue mendengus dingin, lalu segera memimpin pasukan mereka dan mengikuti setelah Qin Yu, berjalan ke arah kiri. Setelah hanya sesaat, kelompok kecil 9 orang Qin Yu telah masuk ke Abyss of Death. Arah itu kenapa arah peta kita menunjuk ke arah ini? Hua Yan, Ao Feng, Du Zongjun, dan Fang Tian dengan bingung bertukar pandang. Rute yang ditunjukkan pada peta mereka benar-benar berbeda dari rute Qin Yu. Aku memperkirakan itu, bahwa Qin Yu telah mendapatkan peta yang salah dari tempat yang tidak diketahui. Peta kami dibentuk dengan menggabungkan 3 potong diagram Sundering the Heavens, dan semua orang hadir ketika awalnya dibentuk. Sama sekali tidak mungkin salah. Yang terbaik jika Mengan itu mati di rute itu karena kesalahan itu. Du Zongjun berkata dengan senyum dingin, lalu segera memimpin dan bergerak maju ke sisi kanan. Ao Feng, Hua Yan dan yang lainnya juga mengikuti di belakang. Sejak itu, kedua kelompok kecil itu masing-masing mengikuti berbagai peta mereka dan masuk ke Abyss of Death dari 2 arah yang berbeda. Qin Yu, rute Anda ini masih sangat aman. Mengikuti sepanjang jalan ini, ada api besar di luar, dan bila angin tak berujung, serta kabut dingin tak terbatas, tetapi sebaliknya kita semua bahkan tidak sedikit pun terluka. Kata Mengan sambil tertawa lebar. Kelompok 9 orang Qin Yu telah mengikuti rute mereka, dan langsung pergi jauh ke Abyss of Death, terus terbang ke bawah dengan kecepatan cepat. Namun, mereka sebenarnya bahkan tidak sedikit pun terluka di sepanjang jalan. Menurut apa yang ditunjukkan peta, kita harus melanjutkan ke sisi kanan setelah melihat pilar ini. Namun, sisi kanan malah diisi dengan bila angin tak berujung. Qin Yu berhenti di tengah udara, di samping pilar. Ketika Mengan dan orang-orang lain di belakang melihat bahwa Qin Yu telah berhenti, satu persatu, mereka juga mulai berhenti. Bila angin ini juga tidak membentuk retakan spasial. Bahkan jika aku dipukul, aku juga tidak akan mati karena elemental life force. Qin Yu menggertakkan giginya, lalu mengambil langkah. Kakak laki-laki. Hou Fei dan He Yu langsung berteriak kaget. Ekspresi wajah Mengan, Zhong Jue, dan yang lainnya juga berubah. Ini ilusi. Semua orang bisa masuk. Suara tawa Qin Yu disampaikan dari sisi lain. Hou Fei dan He Yu menarik nafas, lalu mengambil pimpinan dan mengikuti ke dalam, dan orang-orang lain juga mengikuti ke dalam. Mengikuti peta Qin Yu untuk maju, semua orang ketakutan oleh beberapa ilusi sepanjang jalan, tetapi pada kenyataannya, bahkan tidak ada satu orang pun yang mengalami cedera. Sama seperti itu, semua orang telah sepenuhnya terbang ke bawah selama sekitar 3 hari, dan juga menempuh jarak setidaknya 500.000 kilometer. Sepotong besar tanah terbuka muncul sebelum pesta Qin Yu. Ujung-ujung tanah terbuka yang luas itu tidak bisa dilihat hanya dengan sekali pandang. Hanya ada 3 pilar batu menjulang di tanah terbuka yang tak terbatas itu. Satu karakter diukir pada masing-masing pilar batu itu secara berurutan, dipisahkan menjadi Ni yang realem. Oke kakak, terima kasih.